Rokotin dengan tangan kanan atau tangan kiri? Tak boleh jahat. Itu baru sesaat saja. Itu ingatan kita. Rawi hadis, jangankan dengan hal-hal yang semacam itu, kenal dengan rawi, nama lengkapnya, berguru dengan siapa, lahir di mana, kemudian dengan jumlah muridnya, karangannya, biodatanya, lengkap, komplit, cukup. Kita kalau pada saat menyebut biodata seseorang, sebelum kita melakukan pengajian kita, elok saya mengambil waktu atau mengambil sementara dalam beberapa menit untuk membacakan biodata Syekh Muhammad Fahmi Samsam, Ahmad Fahmi Samsam. Kita baca dari buku, kita baca daripada handset misalnya. Berarti kita tidak mempunyai daya ingatan yang kuat. Mereka sekali dengar, hafal, sekali baca, ingat. Kita 3 kali baca, tambah 3 ingat. Jadi kalau ada hadis, misalnya berita meledaknya, terhampasnya MS-16 jurusan Masjid GL daripada siapa kepada siapa kepada siapa kepada siapa sampai kepada kita, itu boleh kita pastikan kalau secara hadisnya itu dhaif. Kenapa jadi dhaif? Sebab orang-orang yang terbabit meriwayatkan tadi itu daya ingatan tak kuat mana. Yang itu mengatakan penumpangnya 290. Yang itu mengatakan penumpangnya dalam 275-an, mungkin 90 tambah dengan kaki dengan anak kapal, dengan kaki tangan kapal, begitu kan? Atau kaki kapal, kaki tangan kapal, dengan kaki tangan anak kapal. Kita sebut kaki Arab, kaki judi, kaki perempuan. Kalau kaki ayam tuh kenapa namanya berubah? Kalau kaki ayam berarti kita pakai selepah. Kalau kaki judi, orang yang minat judi, kaki perempuan minat dengan perempuan. Kenapa kaki ayam tidak kepada orang yang minat ayam? Begitu jawaban. Kenapa beda maknanya di situ? Tapi Allah habis waktunya. Jadi bukan untuk bela diri, tapi supaya jelas permasalahannya, dan juga tidak minta untuk dibela, tapi supaya benda ini boleh kita tuntaskan. Satu, memang ramai di kalangan ulama mengatakan hadis musalsal bil musafahah al muammariyah itu maudhu'. Maudhu' itu apa artinya? Maudhu' itu ada rawi-rawi yang pembohong atau ada rawi-rawi yang tidak jujur, yang terbabit dalam periwayatan hadis. Yang macam mana pun, kalau hadisnya itu betul pun, kalau dia yang riwayat mesti akan jadi maudhu' hadisnya. Jadi katakan saja seumpama yang saya katakan tadi, benda ini memang betul, saya tengok dengan mata kepala saya, berlaku kejadian tadi di mana? Di Bogor. Saya tengok saat ketika pesawat itu terjatuh. Tapi karena saya yang meriwayatkan, jadi setelah dibuka dalam Facebook, dalam netbook dan lain sebagainya tentang saya seperti apa, ternyata saya bukan termasuk orang yang derajat ingatannya itu secara 100%. Tak kuat mana ingatan seseorang tadi itu. Kalau saya jadi perawi hadis, hadis itu akan menjadi dhaif. Tapi pastikah hadis itu memang lemah? Tidak tentu. Kadang-kadang hadisnya kuat, rawinya yang lemah. Gara-gara kena dengan rawi yang lemah tadi itu menyebabkan hadis dikatakan lemah. Macam itu juga dengan hadis maudhu'. Jadi pencuri tadi itu tengok supaya tahu riwayatnya lebih jelas. Pencuri meriwayatkan hadis. Dia mengaji dengan tuk guru dia. Memang benar dia mengaji. Dia mengaji. Pencuri tadi itu baca Sahih Bukhari sampai habis. Rupa-rupanya tuk guru dia pun juga pencuri juga dan baca Sahih Bukhari sampai habis. Kepada tuk gurunya yang sepak, memang betul alim, wali, karamat dan sebagainya sampai kepada Rasulullah. Maka pada saat kita dalam periwayatan hadis kita kepada tu guru kita, ternyata tu guru kita yang ketujuh terbabit meriwayatkan hadis tadi itu kepada tu guru pencuri, kepada tu guru pencuri juga. Maka riwayat kita tadi itu pencuri tadi itu betul, tu gurunya pun juga betul, kita pun juga semuanya betul. Tetap hadis itu dikatakan dhaifun jiddan atau maudhu'.
Kenapa? Karena ada orang yang cacat tadi itu. Kecacatan rawi tadi itu membuat hadis jadi lemah. Tapi apakah hakikatnya memang macam itu? Belum tentu. Tapi macam mana pun karena orang itu bermasalah, akhirnya katakan saja dia tengok kejadian tadi itu pada masa nak bersaksi ditolak penyaksiannya. Kenapa ditolak? Disebabkan karena dia bukan orang yang sifat. Tapi apakah memang benar dia berbohong? Belum tentu dia berbohong. Macam pun juga dengan hadis yang kita riwayatkan di sini. Dua. Yang ketiga, kalau memang hadis itu maudhu, kenapa diriwayatkan? Sedangkan ulama mengatakan kita tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu kecuali kalau dengan tujuan untuk menjelaskan kedudukannya. Memang itu juga dengan tujuannya karena itu untuk menjelaskan kedudukannya. Tapi kenapa juga diriwayatkan? Dengan merasa bangganya atau dengan merasa lebih dengan riwayatnya. Sebab di situ ada satu janji. Nabi kita kata, barang siapa bersalaman dengan aku, atau bersalaman dengan sahabatku, atau bersalaman dengan tabi'in, atau bersalaman dengan tabi'ut tabi'in, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku sampai hari kiamat, niscayalah dia masuk surga. Jadi kata asli pada waktu itu, takkan dengan bersalaman saja sudah masuk surga. Tidak ada orang yang mengatakan semacam itu. Tentu mungkin dengan Abu Jahal bersalaman berkali-kali dengan Rasulullah tak masuk surga. Abu Lahab bersalaman berkali-kali tidak masuk surga. Betul. Jadi berarti sama saja halnya kalau kita nak buat perumpamaannya, barang siapa mengucap 2 kalimat syahadat masuk surga. Jadi apakah maksudnya tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah ke masjid, tak payah beribadah? Tidak. Jadi kalau beriman dengan kenabian dan kerasulan bagi Nabi, kalau sudah membaiat dengan meletakkan telapak tangan kepada telapak tangan baginda Nabi, membaiat janji setia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat percaya dan beriman kepada beliau, berarti dengan kita juga dituntut untuk melaksanakan kerja-kerja keagamaan, perkara-perkara yang diwajibkan yang diwasiatkan oleh Tuhan Khatib, ittaqullah, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan segala larangan. Jadi bukan setakat bersalamannya saja. Satu, bersalaman dengan iman, beriman dan percaya. Yang kedua, dengan melaksanakan segala perintah. Jadi asli, saya sebut asli saja. Jadi jangan melebih-lebihkan. Jadi kata dia pada masa itu, takkan setakat bersama sudah masuk surga, berarti tak payah sembahyang. Saya apa? Tak pernah kata tak payah sembahyang. Itu lebih, komen lebih. Atau bersama saja boleh masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Ramai di kalangan orang-orang kafir bersalaman, kenapa tidak masuk? Ya, karena mereka tidak beriman. Jadi beriman dulu. Atau dengan bahasa kurang lebihnya, Tuan Haji ada rencana anak jual kereta itu dengan anak. Kata Tuan Haji, kalau sesuai, kalau elok tawaran saya jual. Daripada saya pakai kereta lama, mendingan saya pakai kereta baru. Kalau saya minat, oke, saya jual. Oke, Haji, agak-agak berapa? Yang mana satu, kata Haji? Yang kata, yang semampu saya lah. Jin tuka, jin ifrit kami, yang saya boleh beli lah, yang saya ada duitnya. Kalau beli saya tak ada duit, jawaban apa lagi? Yang saya boleh beli lah. Oke, kata Haji, bagaimana? Itu ada kereta saya Saga itu masih cantik lagi, tahun 2013, jarang terpakai. Kalau saya nak, saya jual. Saya bilang, oke, jadi berapa Tuan Haji? 30.000. Saya kata, oke, jadi. Terus kita bersalaman. Jadi Tuan Haji, saya beli kereta Tuan Haji dengan harga 30.000 RM. Kata Tuan Haji, saya jual dengan harga 30.000 ringgit. Lepas itu saya kata, Haji, mana kuncinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji kata, mana duitnya? Apakah dengan bersalaman tadi itu berarti sudah jadi jual beli? Nah, kalau tak bersalaman pun tak masalah, yang penting duitnya dulu yang 30.000-nya itu. Kan sama kan? Jadi bukan berarti setelah, oke, akur. Bilang, ada Haji, kalau macam itu bagi kuncinya lah kan? Kata Tuan Haji, duitnya? Kan Tuan Haji sudah bersalaman tadi itu. Nah, boleh. Jadi bersalaman. Hitam atas putih dengan resepnya iya, tapi macam mana pun satu duit kena dibayar juga, hutangnya kena
dijelaskan. Nah, macam itulah juga, bukan setakat bersalaman saja yang membawa ke dalam surga, tapi juga dengan kita mematuhi dan setia dengan isi makna kita berjabatan tangan dengan baginda, bukan setakat percaya dan beriman, tapi dengan melaksanakan segala perintah yang beliau perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan yang dilarang. Tapi bagaimanapun kalau kita pikir-pikirkan pun, ini kan seakan-akan ada satu penyambung. Bersalaman berarti tangan kita ini bersambung, sambung sampai kepada tangan Rasulullah SAW. Jadi daripada sudut situ pun sudah merupakan satu kebaikan yang kita dapatkan. Jadi dan hadis musalsal bersalaman bukan ini satu-satunya. Ada tadi yang kedua hadis musalsal di Musafahah al-Anasiyah. Musafahah bil Anasiyah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak pernah menyentuh kain sutra, tidak pernah menyentuh benda lembut, yang lebih lembut, yang lebih lemas, yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Berarti ya syukur alhamdulillah kita bersalaman dengan seseorang, ternyata silsilah sanadnya sampai kepada Abu Jahal misalnya. Nah, jadi kita alami tangan salah seorang kafir, ternyata pada masa ini transaksi jual beli gampang, atau seperti kata saja permainan bola sepak. Permainan bola sepak pada babak terakhir mesti pemain sama pemain bersalaman. Jadi pemain muslim katanya di kalangan pemain Jerman ya, yang ada orang satu, Jerman. Jadi nggak ada orang Islam. Brazil ada tokoh, ada Tuhan apa yang ada Yesus atau orang besar katanya di situ. Jadi hak yang muslim tadi itu pada masa dia bersalaman dengan kawan-kawannya, Tabarakallah, bersalaman kepada temannya, Hindu kepada Hindu juga, silsilahnya kepada Buddha, silsilahnya kepada murtad, silsilahnya kepada musyrik, silsilahnya kepada pembunuh. Nah, terus sampai kepada Abu Jahal. Misalnya saja. Kan jadi kebanggaan kita pada masa kita bersalaman dengan seseorang, ternyata telapak tangan kita itu pernah menempel, pernah bersalaman dengan seseorang yang pernah bersalaman dengan orang-orang alim sebelumnya. Kita salami tangan Habib Omar, insya Allah tangan Habib tidak pernah sentuh tangan perempuan, kecuali kalau istri. Itu suatu kebanggaan kita, tidak tercemarkan telapak tangan kita pada waktu kita bersalaman. Kenapa? Kita memegang telapak tangan seseorang yang senantiasa selalu digunakan untuk kebajikan, dan juga bersalaman kepada tangan tutu guru dia. Mungkin ada di kalangan tutu guru itu di kalangan awliya ilahi sholihin. Saya ceritakan satu cerita menarik. Dikatakan, saya tidak tahu, informasinya dari Haji Ahmad, salah satu daripada EJK Masjid Al-Falah USD Section 9. Kadang-kadang dia buka puasa dengan kita di bawah. Jadi kata beliau, dia mah dambaan masyarakat kami, penghormatan dan penghargaan beliau kepada Habib Omar itu sampai pada tahap untuk urusan beli kereta pun kena minta izin. Sampai untuk urusan beli rumah pun juga kena minta restu daripada Habib Omar. Jadi kita seperti mungkin kan, karena kita kena tahu dulu, jangan sampai Allah Tabarakallah apa saya tak boleh izin dengan siapa. Kalau saya tak beli kereta, kenapa harus dengan beli atau kenapa harus minta izin Habib Omar? Untuk memastikan layak atau tidaknya kereta itu dipakai oleh masyarakat setempat untuk jaga hati orang ramai. Boleh dikatakan sampai perasaan pun juga dijaga di sana. Dikatakan di dalam Mustafa semuanya makan ikan tungkul. Kaya, tak kaya, besar, kecil, tua muda, kalau menteri datang ke sana pun juga tetap disajikan ikan tungkul. Orang jadi tertanya-tanya kenapa? Jadi kata teman kita yang pernah kiaman ketarin tadi itu, kupikir memang tidak ada ikan di sana kecuali tungkul. Setelah sampai ke Sion, nama sebutannya yang pernah sampai Sion, lebih kurang oh macam-macam jenis ikan ada di situ. Ikan tilapia ada, ikan ini ada, udang, semuanya lengkap. Hanya di Jalan Mustafa ditarik saja, tidak ada ikan-ikan selain daripada ikan tungkul. Kenapa? Jadi jawabannya senang, untuk jaga hati orang miskin. Kita tidak terpikir seperti itu. Nabi kita kata tidak beriman salah seorang kamu kecuali kalau pada saat dia mencintai saudaranya semacam dia mencintai diri pribadi dia sendiri.
Tersinggung kita. Kita guna kancil, dia guna jaguar. Dia potong jauh gitu. Ada tak terasa? Ada. Bagaimana tak terasa? Tapi tak pada gimana? Kita kan sudah terlibat di situ udah semuanya. Kalau kita nak jaga hati, memang kita sudah tak boleh hidup di sini. Kalau kita nak jaga hati, kita jalan kaki, kira-kira. Jangan pakai kereta. Nah, jadi Habib Ali Jifri pada masa kunjungan warga daripada Imarat, mereka buatkan beliau rumah lama, cantik, elok, bagus. Ternyata setelah dilihat rambutnya, bentuknya, modelnya lebih lama, lebih cantik daripada rumah Habib Omar. Beliau jadikan rumah tadi itu untuk rumah tetamu. Tak nak beliau duduk di rumah tadi itu untuk menjaga perasaan. Mana boleh saya murid, rumah saya lebih bagus daripada rumah tu guru. Kita tak kisah tu guru ada duit belilah, kalau tak ada duit tu itu materi semua. Sampai saya, ya Allah, ini memang sifat para aulia, ini sifat para nabi-nabi dan rasul, padan sesuai kalau beliau daripada silsilah keturunan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi orang sangat disadar takut dan memang banyak benda-benda yang berlaku. Itu simbang sana kemarin ini usaha. Nanti kita usaha lagi sana santai lah. Nanti kalau usaha terus nanti lengung lah. Nanti kan cerita dulu. Jadi Haji Ahmad tadi itu, ini beliau cerita ke saya. Pergi ke Mekah. Karena ada dipesankan sama Bi Umar, kalau saya datang Malaysia, babitkan, libatkan masjid USG dalam satu program beliau. Pokoknya kemana-kemana pun, jangan lupa masjid USG. Insya Allah. Sebab sambutan pertama yang melebar sampai 5-6 ribuan penuh masjid USG. Orang menangis di masjid USG juga. Masjid USG saya pernah masuk pada tahun 2001, 2002, 2003 pada masa ada orang 3 hari. Suasana lain dengan masjid-masjid yang lain. Di sini sudah lama dan ini agak ke belakang. Jadi dulu, ya bagaimana masjid di KL. Kadang-kadang kalau masjidnya banyak tiang, maka masing-masing akan mengungsi tiang-tiang yang ada di masjid. Tutur-tutur cakap sendiri senang. Kita pun heran kalau kita masuk masjid itu, kita tengok tuh guru bercakap sendiri. Siapa dengan siapa sebenarnya? Bersyarat siapa yang disyarakan atau yang disyarakan? Bersyarat, tak ada orang. Sebab ada sebelah situ yang saya namakan, yang situ dengan akbar, situ harakah, yaitu majalah, yaitu manggis dengan mangga. Sakit hati kita tengok pengajian seperti itu, tidak ada hubung kait atau tidak ada rabitah tali qulub antara guru dengan murid. Guru pula bicara, katakan sama murid itu ngantuk, tidur, makan, bersimbang, dengan handphone, dengan handset, tak peduli, penting baca saja, baca kalau banyak. Begitu kan dahulu hubungan antara guru dengan murid, tidak. Alhamdulillah, Robbah Masjid Yasi kalau kita buat pengajian, semuanya akan berkumpul ke hadapan. Sehingga menyeronokkan para habaib kita pada masa datang ke situ. Jamaah kita sudah selesai dengan pengajian, ikut dan mereka buang, ikut tinggal di rumah, takabur tinggal di rumah, sombong tinggal di rumah. Yang datang tadi itu tawaduknya, rahmahnya, kasih sayangnya, mahabbahnya, sehingga duduk berkerumun dekat guru. Jadi Haji Umar pesan kalau saya ke Malaysia jangan sampai dilewatkan masjid USG Section 9 Al-Parah. Jadi beliau kenal dengan Haji Ahmad. Pada masa di Saudi nak berkunjung ke Yaman, ternyata dengan Habib tidak ada. Lagi sedang umroh. Diberitahukan kata Habib Umar, oke, nanti saya balik Yaman pada 27 hari bulan. Sedangkan jadwal keberangkatan pada 25 hari bulan. Maka pikir, kata Imam, tunggu setelah aku datang nanti. Tapi karena ada keperluan yang diperlukan di sini, maka terpaksa juga dengan Haji Ahmad tadi itu berangkat pada 25 hari bulan. Orang sana begitu dengar keputusan macam itu terasa pelik sungguh. Habib Umar kata, jangan, awak tetap berangkat juga. Kata beliau, jangan, tunggu tanggal 27, tunggu 27 hari bulan. Terus anda tetap juga nekat berangkat pada 25 hari bulannya. Jadi mereka terasa pelik semua, terasa aneh sekali. Rupa-rupanya dibalik daripada keanehan mereka tadi itu, Haji Ahmad terbang pada 26 hari bulan, bersatu transit Yaman Air, dia ke Jakarta dulu.
Jakarta baru singgah Malaysia, sampai ke Jakarta, satu mogok. 2 jam setelah ganti kru, pilot ganti semuanya, start engine, hidup tapi tidak boleh diterbangkan. Pengamatan, kajian, jadi setelah dicek apa segala macam, memang memungkinkan pesawat akan terbang. Jadi penumpang tidak diturunkan 2 jam. Nak diturunkan katanya sekejap lagi, nak diturunkan katanya sekejap lagi. Masing-masing mengatakan boleh terbang sampai subuh, hampir dalam 12 jam dalam pesawat. Jadi ganti pilot yang tadi, jadi kata Jamal, oke lah, sekarang tuh kembali yang bertukar tadi itu pada balik. Yang tadi itu tak kemana-mana terbang, 12 jam dalam pesawat saja, tak kemana-mana. Kemudian pada balik ke hotel, yang datang singgah menginap tadi itu datang kembali. Mungkin ini lebih pilotnya lebih hebat sebab yang membawa pesawat tadi itu daripada Yaman, mungkin lebih profesional lagi daripada yang kru-kru yang berikutnya. Pun juga tidak terbang, sehingga teman Haji Ahmad tunggu Habib Umar sampai 23 hari bulan. Haji Ahmad berangkat pada 25 hari bulan, terkandas di Jakarta dalam 24 jam lebih, sampai ke Malaysia lebih duluan teman yang 27 kali itu datang kembali daripada beliau. Itu disimpan dalam hati orang Yaman. Saat ketika Haji Ahmad berkeputusan macam itu, memang mereka terasa pelik sungguh. Bagaimana Habib Umar kata jangan terus kamu patahkan perkataan beliau. Selalu terjadi semacam itu. Banyak kejadian. Jadi orang sana kenal betul tentang kejadian semuanya. Kenapa? Sebab beliau yang memasyarakatkan satu tentang amalan-amalan sunnah. Kemudian yang kedua tentang menjaga hati dan perasaan tadi itu. Ini kalau abang beli kereta ini kira-kira macam mana abang merasa lebih karena saya hebat kata seperti apa? Kalau menurut pengamatan beliau tidak, nanti suruh beli kereta yang agak murah sedikit supaya tidak membuat hati orang tergores dan timbul perasaan yang kurang nyaman. Macam itu juga cerita dengan ikan tadi itu supaya kita sama rata, tidak merasa lebih dengan makanan yang dimakan. Itu dua. Ada lagi cerita, nanti langsung cerita yang lain. Cukup sampai di situ. Bunyi hadisnya macam mana? Man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamati dakhalal jannah. Hadis ini disebut dengan musafah al-muammariyah. Kita berpindah kepada di musalsal yang berikutnya bil musyabakah. Musyabakah itu juga tidak boleh diriwayatkan sebab musyabakah itu menyelang-nyelingkan tangan. Ada dua. Jadi Nabi kita bersabda syabik nek. Jadi murid apa bahasa sini? Mencegat. Menyelang-nyelingkan tangan. Jadi musyabakah, pada masa musyabakah Allah telah menciptakan langit pada hari apa, bumi pada hari apa, kemudian dengan cahaya pada hari apa. Adam, Allah ciptakan Nabiullah Adam pada hari Jumat, Sabtu dengan apa, Ahad dengan apa, satu persatu disebutkan semacam itu musalsal bil musyabakah. Satu musalsal bil musyabakah juga. Jadi dengan menjelangkan tangan semacam itu dengan tuh guru kita, bunyinya pun juga sama. Barang siapa menyelang-nyelingkan jari tangannya ke telapak tanganku, atau kepada orang yang pernah menyelang-nyelingkan jari tangannya ke telapak tanganku, sampai kepada hari kiamat pun juga dengan balasan yang sama. Jadi untuk diketahui, hampir rata-rata mengatakan hadis itu diriwayatkan secara tabarruk. Maksud tabarruk karena mendengar janji yang nanti kita janjikan tadi itu. Orang yang bermusafahah balasannya surga. Siapa yang tak nak surga? Siapa yang tak nak? Kalau dengan seumpama kasur Michael saja ramai yang membeli, tabarruk dengan apa? Kalau seandainya Imelda Marcos kan punya kasur banyak ratusan, itu jadi mahal. Rebutan orang kalau dilelang. Itu juga dengan penyanyi dari Amerika, apa yang ada pis-pis ujungnya tuh, pisau pilang-pilang. Itu gitarnya mahal, kasurnya mahal, jaketnya mahal, semuanya mahal. Jadi tersalahkah kalau kita bertabaruk kalau seandainya tentang fadilatnya tadi itu tidak betul pun, sebagaimana saya katakan, tangan kita telah bersalaman dan menempel di tangan-tangan yang mulia, keberkatan orang-orang yang ada barakah, kemudian orang-orang yang ada kemuliaan di kalangan para sahabat dan tabi'in. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan menular terima. Kalau dapat percayanya sedikit pun, alhamdulillah, itu tujuannya.
Satu. Kemudian yang kedua, tabarruk disebabkan karena dengan janji besar yang Nabi kita janjikan, tapi tidaklah sampai kepada tahap bersalaman, musafahah, muammaliyah. Jika sampai sudah tidak sembahyang lagi, sudah tidak masuk lagi, lah sembahyang, lah masa, udah tiket ada atas minggu masuk surga sudah. Itu apa lagi sembahyang? Saya mau bagi tiket masuk surga ada. Jangan hati-hati, jangan terbawa macam itu. Sebab dia sudah dikomersilkan hadis tadi itu di Kalimantan. Sampai kepada tahap orang berani menebus sampai 5-6 ribu RM untuk boleh bersalaman dengan rawi atau dengan tubuh yang beriwayatkan. Ini cerita lama. Orang Kalimantan tahu betul cerita itu. Saya dulu dengan cerita lamanya di Kalimantan itu seperti apa. Sebab tuh guru tadi cukup duit banyak. Orang melihat kemahlian beliau, kehebatan beliau, keilmuan beliau, memang alim. Saya tidak mengatakan beliau tidak alim betul. Bahkan daripada keturunan Syekh Syarif Al-Banjari. Si Fahmi dia senyata banyak cerita tentang itu. Sebab memang kalau cerita tentang itu memang masalah sedikit. Kita berhadapan seperti kambing menanduk gunung. Kita seperti melawan arus. Walhasil yang pada saat itu sekarang pun masih ada lagi. Hadis tadi kan besar balasannya. Kalau saya jujur, tanyakan dengan kawan-kawan dari Mesir. Dalam berapa ramai kawan-kawan daripada Mesir mendapatkan silsilah sanad talaqi bersalaman dengan tu guru dia yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW tentang hadis itu, tak ramai mana. Maka sebagai suatu benda berharga, benda patin. Pada saat saya tahu saya satu-satunya di sini yang meriwayatkan hadis tersebut secara bersambung dan juga secara talaqi, bukan secara ijazah. Kalau ijazah itu siapa-siapa pun boleh dapat, tapi secara talaqi kita memang kena duduk. Talaqi Sahih Bukhari tak cukup setahun, kena 3 tahun, kena sampai 5 tahun belum tentu habis. Itu belum lagi dengan kitab-kitab lainnya. Tapi kalau ijazah Sahih Bukhari, saya ijazahkan semua hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Selesai, semenit saja dengan SMS lagi. Kalau talaqi kena duduk, kena marah kadang-kadang, kena diperli kadang-kadang, kena dipukul kadang-kadang. Tuh yang ngaji dengan Syekh Muhammad baca kitab Muwatta, tak boleh sembarangan. Ada yang mengantuk, tongkat tangan pala. Datang jauh-jauh mengaji, taunya untuk mengantuk saja. Oh hadatsana fulan, beliau kenapa? Tongkat samping sini. Syukur-syukur kalau bukan ini beratnya. Tuh kepala. Qala hadatsana Abu Yahya, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Tak menahu, jadi lempar tangan sembunyi, lempar batu sembunyi tangan seperti itu. Jadi murid itu terperanjat, di mana cantiknya tongkat? Sebab saya mama lagi nampak kelihatan asik meriwayatkan, tapi tongkat itu sudah ke kepala. Nah, kadang-kadang kalau beliau marah, beliau panggil sini, bukan lo, dulu deh. Oh, sebagian tutup guru garang. Tuh bukan sehari 2. Berumur hidup bertahun-tahun puluhan tahun kita duduk depan tuh guru seperti itu namanya talaqi. Akhirnya karena merasa dia satu-satunya di kampung yang ada silsilah sanad hadis musalsal tadi itu, akhirnya orang ramai, orang keberapa ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk jumpa dengan orang, ada riwayat macam tuh surga ada bilangnya. Oh, satu bah kancil tak masalah, satu bah kayak beri pun saya bagikan. Sehingga sampai terkumpul duit dalam berjuta-juta RM hasil daripada bersalaman yang membawa ke dalam surga, dikomersilkan dan dijual belikan. Kenapa? Sebab jalur satu-satunya melalui ulama besar tadi itu, barang siapa bersalaman dengan aku bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku sampai kepada hari kiamat, niscayalah dia akan masuk surga. Orang yang kaki macam-macam, bukan kaki sembahyang, bukan kaki ibadah. Nah, ini jauh diteket, ditasinggung, sematek itu masuk surga. Dibayar. Kalau sakas 1.000 RM, tak ada artinya. 10.000 pun mereka bayar. 1 juta pun kita beli kalau memang betul dan benar kita akan masuk surga. Siapa yang tak mau? 1 juta, kalau seisi dunia kita ini pun masih belum senilai dengan 1 tapak kaki di dalam surga. Surga itu terlalu mahal. Boleh dapat dengan cara bersalaman, bayar 10 juta, bayar tak ada masalah. Sisi keluarga juga datang berangkat untuk mendapatkan salaman tadi itu daripada tuh guru dapat untung banyak sekali. Tapi juga tidak betul. Amanah ibu tidak semacam itu.
bukan untuk dijual belikan. Amanah ilmu kita sampaikan kepada orang-orang yang menginginkannya. Muka surat 57 kan kita sentuh. Hadis musalsal nomor 7. Ini iji kiri ke dekat sangat. Air tak ada minuman. Ada orang lagi ulung-ulung dulu ini ada sama kan tak ada air. Lagi nanti apa kan? Bangsa ini kita ucapkan selamat berulang tahun ya. Bangsa untuk yang ke-20 sekian. Berkata mudah-mudahan umur rezeki dan senantiasa menjadi asbab khair kepada kawan-kawan. Jadi walaupun kita hanya satu orang saja, tapi pada saat kita menjadi asbab kebaikan kepada orang ramai, maka sebanyak kebaikan yang didapatkan oleh orang ramai, kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak karena kita perantaranya. Jadi saya ini tidak lebih daripada hanya sekedar memenuhi jemputan permintaan, tapi asbab musababnya kebaikan kalian semuanya yang ada itu semuanya nanti masuk ke dalam dokumennya Syam. Sebab di dalam sistem multi-level marketing kan seperti itu. Karena dia jadi asbab, maka beliau yang mendapat hal lebih banyak. Mungkin Sadizam juga yang menjalankan. Karena sudah betul ada musalsal untuk orang belum baca Bukhari lagi, belum baca Muslim lagi. Cuma kita ada hadis musalsal. Dia begitu anak, katanya Sadizam kita. Asal tolak. Jadi di Mesir pun jarang-jarang kita riwayatkan. Di Mesirnya karena tidak pernah diserang, saya tidak pernah diserang, jarang yang saya riwayatkan. Takkan saya riwayatkan di sini. Saya sudah diserang di Plaza sana asli dengan anak buahnya. Katakan bahwa ajaran selesai. Allah Akbar. Jadi katanya jawaban Habib Syekh bagus. Kan Habib Syekh yang mula memasyarakatkan, yang walaupun awal-awalnya memperkenalkan kasidah itu kalau seperti di Kedua Habib Zamzam dengan burda langitannya. Jadi dia terjemahkan, kemudian jual buku dengan kasetnya. Kemudian masuk juga kasidah-kasidah pada masa tahun 2001, 2005, 2006 kita dengan Zena dengan kawan-kawan pada masa itu sehingga sampai memasyarakat kasidah nasyid. Sekarang sudah tak perlu barang impor daripada Bogor atau daripada Indonesia, daripada tempatan pun murid-muridnya lebih pandai daripada guru lagi, main pompaknya, Allah, sampai ada yang dengan gitar melompat-lompat. Itu bukan lagi berkasidah, itu namanya orang lagi sudah tidak sedar diri. Ini masuk dalam perawatan jiwa, masuk buat mana ada. Takkan dengan gitar macam itu melompat-lompat, itu bukan kasidah lagi seperti itu. Nah, kesimpulannya Habib Syekh diserang habis-habisan. Tapi bagaimanapun dari sejumlah sekian ramai itu untuk guru kita, kiai kita, ustaz kita, ada tak yang mampu menghimpunkan antara dua kubu di majlis yang sama, di dataran, di jauh ya, biru pun juga ya. Siapa yang biru pun juga pakai selendang juga di sini. Dengan Datuk Najib pakai baju gamis mungkin kali pertama boleh pakai baju gamis. Mungkin saya pun tak pasti. Kalau tersalah kita kata-kata tersalah minta maaf saya dengan Datuk. Tapi yang secara pasti belum pakai baju gamis. Siapa tahu yang sesaat pakai baju yang pernah Nabi kita pakai tadi itu, Nabi kita bagi syafaat kepada Allah nanti pada hari kiamat. Allah Maha Pengasih atas, Maha Penyayang atas segala-galanya. Siapa tahu yang sesaat beliau menyanjung ikut bersalawat juga. Timbangan juga dengan Datuk Mahyudin pun juga ikut bersalawat juga, ikut juga duduk di samping Habib Syekh. Untuk sementara itu kita tidak berhasil. Saya puluhan tahun di sini belum mampu lagi untuk mengumpulkan orang-orang kerajaan untuk hadir ke majlis zikir. Jadi kita nilai positif saja. Saya bukan ngomong, wah, saya ini nyokong kerajaan ini. Saya bukan anggota juga bukan pas, tapi macam mana pun yang elok-elok lah. Paling tidak sesaat waktu mereka dengan salawat bagus. Siapa tahu cuitan, imbasan pahala daripada salawat tadi itu akan membuat semua orang akan berubah menjadi rabbaniyin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Qadha Ibnu Iyad itu berubahnya hanya dengan sepatah ayat saja. Ada orang bertobat hanya mendengar azan berkumandang dari Masjid Nabawi. Ada orang bertobat masuk Islam disebabkan karena dengan lantunan Imam As-Sudaisi. Banyak kejadian-kejadian yang berlaku. Jadi benda macam itu kita pengen terbawa dalam dunia politik. Abang, politik apa? Politik enggak? Taket. Silakan saja. Tapi yang positif kita nilai positif. Bukan itu yang saya maksud.
Jadi pada suatu diserang belah habis-habisan orang ramai dengan sholawatnya, dengan zikirnya, hidup kumpulan. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Artinya seronoknya, bahagianya, untungnya, bahagianya kami. Ya Hanana, ya Hanana. Kita berhenti pukul 12. Untuk ulama, jangan tengok jam. Bila-bila masa aja kita berhenti. Kalau kita kata pukul 12, sejam lebih. Kalau kita tak beritahukan bila kita berhenti, senang. Bila nggak berhenti, mungkin dalam 5 menit lagi. Jadi kata yang udah nak balik, mungkin bangkut 5 menit kot kita berhenti. Kata yang ada masih fresh lagi, sejam 2 jam pun tak kisah atau sana. Jadi ikut ramalan masing-masing, firasat masing-masing. Siapa yang betul, itu yang betul. Dhahara dinul mu'ayyad bi dhuhuri Nabi Ahmad ya lana bi Muhammad dalikal fadlu min Allah itu sahaja lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Ternyata belum menjadi asbab orang mengucapkan Allah dengan penuh semangatnya. Itu berapa timbangannya jasa Habib Syekh? Lebih daripada 100.000, 1.000.000, triliun, zillion. Katanya angka yang lebih banyak daripada 1 zillion. Saya sebutkan satu persatu dulu. 1 juta, 1.000 juta, 1 billion, 1.000 billion, triliun, 1.000 triliun, zillion. Mana lebih banyak daripada itu lagi? Sedunia. Sedunia itu sudah lebih banyak daripada segala-galanya. Jadi mereka komen macam-macam dalam Facebook, tuduh itu, ini, dan lain sebagainya. Kalau betul pun, pada saat kita mampu untuk menggerakkan umat kasih sayang besar kepada baginda, itu kalau misalnya kita bayar dalam berapa juta RM pun, tetap kita yang lebih untung. Karena hati kita pada masa itu dalam beberapa waktu bersalawat dan berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala. Apa kata Habib Syekh sepatah kata pada kumpulan tadi itu? Kita sepanjang di Malaysia tak pernah kacau orang. Sepanjang saya di Malaysia, sepanjang saya dalam program Salamatan, tak pernah kacau kumpulan Salafi dan Wahabi yang ada di sini. Kenapa kalian kacau kami? Kami tak pernah komen tentang antum, pendapatnya antum, pemikirannya antum, dakwahnya antum, ekstrimnya antum. Tapi kenapa antum kacau kami atau komen tentang kami? Itu disebabkan karena kita punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka. Begitu. Aduh, kita tak bergaduh. Kalau tidak, tak ada habisnya. 7. Jangan tengok jam. Pukul berapa saja lagi kita berhenti. Kata Bang Syam tadi itu bila-bila nak berhenti. Doakan supaya saya cepat dengarnya. Kalau saya berhenti, saya berhenti. Nah, ini bagusnya untuk amalan. Mudah-mudahan dari hari ini jangan kita tinggalkan. Nabi kita pernah berkata, aku cinta kamu. Ini kata-kata kalau kita katakan kepada yang lain jenis, takut kalau merasa, wah, cinta, cinta itu tajam sedikit. Jadi kalau tengok simbol cinta itu macam mana? Ada amor, ada panah menusukkan, cinta artinya. Jadi Nabi kita pernah kata, maksudnya aku sayang kamu, aku cintakan kamu. Jadi kita juga ingin mengiang-iangkan, bukan terngiang-ngiang, ingin mengiang-iangkan kata-kata Nabi kita tadi. Dia pernah Nabi kita ucapkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi kita berkata kepada Sayyidina Mu'adz, aku cinta kamu, aku sayangkan kamu, maka jangan lupa pesanku ini pada tiap selepas sembahyang 5 waktu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita nak ngiang-ngiangkan kata-kata Nabi kita kepada Sayyidina Mu'adz, kata-kata Sayyidina Mu'adz kepada murid beliau, murid beliau kepada muridnya, murid-muridnya kepada murid-muridnya lagi, sampai kepada Syekhuna Syekh Yasin Al-Badani. Hadis musalsal yang ke-7,
Akhbarana al-'allamatul muslim Syekh Muhammad Yasin Al-Badani qala akhbarana al-'allamah Muhammad Abdul Baqi wa Syekh Umar Hamdan wa Syekh Khalifah wa Syekh Ali. Kesemuanya itu meriwayatkannya kepada beliau dan masing-masing daripada guru beliau itu mengatakan aku cinta kamu, aku sayang kamu. Jadi pesan daripada masing-masing kita mulakan daripada rawi Amr ibn Muslim al-Naisi qala hadatsana Hakam bin Mu'abbadah qala hadatsana Haywat bin Syu'aib qala hadatsana Uqbah bin Muslim an Abi Abdurrahman al-Habli an Abdurrahman as-Sunabihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Sayyidina Mu'adz bercerita qala li telah berkata telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz inni uhibbu aku sungguh-sungguh mencintaimu faqul maka bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Riwayat yang lain ya Mu'adz demi Allah sesungguhnya aku mencintai kamu dan mewasiatkan kepada kamu agar jangan kau tinggalkan pada selepas sembahyang fardu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Qala Sunabihi ini tadi yang meriwayatkannya kepada Sayyidina Mu'adz telah berkata kepada Sayyidina Mu'adz saya cinta kamu. Pakul katakanlah doa tadi itu. Kata Abu Abdurrahman yang berguru kepada Sunabihi pun juga mengucapkan benda yang sama. Kata Uqbah bin Muslim yang meriwayatkan kepada Abi Abdurrahman pun juga mengucapkan benda yang sama. Jadi kata Syekh Yasin juga pada masa itu kira-kira dalam 500-an yang hadir. Kata sutuh apa sih kita sutuh atap. Tapi atap umum rata. Atap kalau atap yang bukan atap, ini rata. Jadi bangunan 4 tingkat, atasnya rata. Jadi senang kita berkumpul di atas. Jadi pertama untuk tak kacau orang. Yang kedua supaya tak bising-bising mengganggu lingkungan. Yang ketiga orang bawah juga tidak terasa terganggu. Yang keempat lebih aman dan juga lebih nyaman. Jadi orang di bawah bid'ah haram apa semacam kita di atas buat ya Allah, antar lagi dengan bumi ya Allah. Tapi nanti kalau bekas itu tangan kanan diangkat. Tuan bilang, Tuk Siang, Tuan Imam, Tuan Khatib. Ini 2. Tengok, saya menyimpang sekejap dalam 3 buah riwayat. Lihat 3 buah riwayat ini. Sukses Islam secara khusus. Dan para asatidz yang hanya semuanya. Kira-kira dalam hitungan menit saja lagi, saya akan berselisih dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin senyap saja lah, kata minum. Gua jalan. Kira-kira dari sini, muslimat di belakang saya boleh cap. Jarak ukuran lebih daripada itu, saya boleh cap. Tak lama kemudian Sayyidina Abu Hurairah akan berselisih dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Tapi ternyata sekelipat melihat Abu Hurairah sudah tidak ada di hadapan. Tak lama kemudian datang. Lalu kita tanya, awak pergi mana? Awak pergi mana? Betul. Awak pergi mana? Betul. Baca itu betul. 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 Jadi jawabannya cukup bagus. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, minta maaf sebab tadi aku dalam keadaan junub. Tapi kita bersabda inna muslim la yanjus. Orang Islam itu tidak akan najis, tidak akan menjadi najis. Maksudnya, nak berselisihan, nak bersalah maka yang waktu kita dalam keadaan junub, tak ada masalah. Boleh saja kita bersama dengan sesiapapun yang walaupun waktu kita dalam keadaan berhadas besar. Tapi peradaban yang tinggi itu dengan iman dan takwa, masya Allah, yang dilatar belakang dengan mahabbah cinta pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak layak aku menyalami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat aku dalam keadaan tidak bersih. Tangan bersih, anggota bersih, tapi dalam keadaan janabah. Itu satu.
Atas pertimbangan apa? Menjaga. Yang kedua, Sayyidina Utsman setelah bersalaman dengan Rasulullah SAW, selepas membaiat Nabi sampai mati, tak pernah sentuh kemaluan dengan tangan kanan. Kan? Kita kadang-kadang ada peluang, ya kan? Tapi pelutut mesti kita guna tangan kanan, kiri juga boleh. Ada cara lah, pikir sendiri. Supaya kita tak guna tangan kita untuk menyentuh kemaluan. Orang tanya kenapa? Jadi jawabannya semacam tadi itu juga. Sejak aku bersalaman dengan Rasulullah SAW, aku tidak pernah lagi menyentuh kemaluanku dengan tangan kanan untuk menjaga kesucian, kemuliaan tangan yang pernah bersalaman dengan Rasulullah SAW. Allah, kalau jubah nih terbawa masuk ke dalam tandas, terbawa masuk ke dalam bilik air, buangan besar atau buangan kecil, itu tidak akan dipakai lagi untuk sembahyang. Tak patut aku sembahyang di hadapan Allah dengan baju pakaian yang aku bawa ke dalam tandas. Itu peradaban yang tinggi. Dah 3 sudah yang saya riwayatkan. Masya Allah, tabarakallah. Yang semacam Imam Bisulhabi. Imam Bisulhabi tak pernah pakai baju sembahyang di hadapan Allah, baju yang terbawa masuk tandas. Mesti yang nak dipakai sembahyang nanti baju yang lain. Tandas sudah dipakai dengan kainnya, dengan jubah atau pakaian khasnya. Nanti ganti yang itu pakai baju yang lain, itu sembahyang di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itu daripada 3 cerita tadi itu untuk apa saja. Selain daripada itu, masjid kanan, tandas kiri, keluar masjid kiri, keluar tandas kanan. Masya Allah, makan, minum, beri, terima dengan tangan kanan, sebaliknya dengan tangan kiri. Maka yang sering kelihatan dengan kita pada masa kita mengajar, masa kita mengajar, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya imam ar-rusuli ya sanadi. Ini sudah salah cara baca di secara adabnya. Bagaimana mikrofon dengan tangan kanan, kitab dengan tangan kiri? Ini kita tengok daripada TV Hijrah kah, TV 9 kah, rata-rata macam tu. Pada masa mereka berdoa pula, jadi lagi semangatnya. Madan ya ta'iril khalqi yadan ahadun illa bihi sa'ida balidaka madatu ilaihi yadi wa bidhalika kuntu minas suada. Minta maaf, suara saya lagi serak. Kalau tidak lebih lama dari itu. Jadi sahabat-sahabat, Allahu 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 Allah. Tengok saja dengan bobolan, mic tangan kanan. Allahu 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 Allah. Nah, jadi layakkah kita menadahkan tangan kiri yang kita guna untuk beristinja dan itu ke hadapan Allah, atau pada waktu kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala? Itu pertimbangannya. Tadi masa beristinja tadi itu guna lutut kah atau guna kaki? Kan kita guna tangan kiri. Tangan kiri kita berdoa, letakkan mic sebelah kiri, tangan kanan kita tambahkan dan kita patahkan ke langit memohon dan meminta. Ini kadang-kadang itulah tadi kadang-kadang tak perasan, tak sadar, ya Allah memang betul. Itu pertimbangannya atau dengan argumentasi yang lengkapnya seperti yang saya katakan tadi. Kenapa masjid dengan kaki kanan? Karena kita memuliakan tempat yang mulia. Kenapa kita dulukan kaki kiri pada waktu kita masuk tandas? Sebab tandas itu tumpuan syaitan berkumpul di sana. Tak layak kita masukkan kaki kanan kita pada waktu kita masuk. Maka begitulah. Jadi kalau pada masa berdoa, ini kita kenakan mic, berat mic-nya, udah kita letak di tangan macam ini. Jangan yang kita angkat tangan kiri, mic tangan kanan. Ya imam macam itu. Ya imam, mikrofon sebelah kiri, tangan kanan kita tadahkan ke langit, meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Macam juga pada waktu kita menadah kita. Kadang-kadang, gimana?
Ini betul kan ngomong Sayyidina Muhammad di Quran itu. Jadi pas Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa dhurrina maulana Muhammad sallallahu alaihi. Imam ke depan balik lagi lembaran berikutnya. Selalu yang digunakan untuk membalik lembaran kita itu tangan kiri. Kalau orang itu bercakap tak layak atau disentuh dengan tangan kanan. Aku yang membimbing kamu, aku yang memberikan keberkatan dengan perantara aku, mulia kamu, ibadahmu jadi mantap, kuburiyahmu jadi mantap, akidahmu jadi mantap, pendirianmu jadi mantap, imanmu jadi sempurna. Asbab sabdanya wahyu yang Allah turunkan kepada kita, yang sampai kepada kita. Takkan kita bimbing Al-Quran itu juga dengan kita, dan itu seperti kita membimbing ikan tongkol itu. Tangan kanan kita muliakan. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat yang dengan kita akan mendapatkan atau akan menerima dokumen hubungan kita juga dengan tangan kanan. Itu namanya kita beroptimis. Mudah-mudahan kadang-kadang anak-anak kecil pada masa sedang berlangsungnya pertandingan bola sepak itu ada yang beli baju Maradona, ada yang beli bajunya kesebelasan Brasil yang serba kuning, atau juga sebelah orang itu yang Belanda misalnya, atau dengan Argentina yang oranye. Jadi dia kok kalau pada tuh pakai yang nomor 10 rasa seperti hebat seperti Maradona sudah. Artinya apa? Tabarukan. Dia budak kecil sudah pandai istilah bertabaruk dengan pemain-pemain kelas dunia. Nah, macam pula juga dengan kita. Insyaallah boleh dalam beberapa hadis lagi. Jadi dengan rendah hati juga saya mengucapkan kepada para hadirin semuanya yang hadir, tapi jangan dipahami dengan bahasa yang lebih. Wah, saya cinta. Ini ikut seperti hadis juga. Jadi saya utarakan bahasa Arab yang disebutkan di sini. Sebagaimana kita pernah mengucapkan ini itu kepada Sayyidina Mu'az. Saya juga sebagaimana Syekh Yasin mengucapkannya kepada kami di atas Sutuh Madrasah Darul Ulum pada tiap malam Jumat tahun 1400. Cerita ini kira-kira dalam 35 tahun yang lalu. Hadis ini saya riwayatkan sejak 35 tahun yang lalu pada masa di Mekah. Saya pergi ke Mekah tahun 74. Dapat riwayat tadi itu kira-kira pada tahun 80-an atau tahun 1400-an. Sekarang sudah 1435. Jadi pada masa itu tiap malam Jumat Yasin melibatkan 5-6 buah hadis musalsal pada tiap malam Jumat. Yang syoknya bagi saya bukan riwayat musalsalnya, lepas periwayatan hadis musalsal makan nasi Bukhari. Kita kan kanak-kanak tak tahu nilai-nilai berdami, kita tak tahu banyak, tak terlalu diinikan, tapi kumpul dengan kawan-kawan, makan nasi Bukhari, masakannya sudah yang spesial. Misalnya seperti kita makan nasi mandi lah, saudara. Bukan kita tak boleh buat juga di rumah, tapi yang istri kita buat itu tak sedap mana. Hanya kita tuh raikan perasaan dia saja. Cuma bang, sedap bang? Sedap. Di GR ini tak ada yang rasanya macam ini. Kenapa? Maksudnya yang paling apa? Bang, saya cantik bang, yang betul bang, iya ikhlas. Yang betul bang, jangan pelit macam tu, janganlah baca macam. Memang kamu cantik kalau dibandingkan dengan yang lebih bodoh daripada. Tapi jangan sebut macam tu, nanti terasa pula. Kalau istri meracau masalah kita, akhirnya tak dilayani kita. Biasa-biasa sore-sore pisang goreng, dan ada pisang goreng. Kenapa? Babang kata saya hudu. Nah, jadi pandai-pandai Melayu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan tersinggung. Berarti saya ini kata saya hudu. Bukan macam tu. Saya terbawa istri tadi datang kembali terbawa. Bukan terbawa. Allah. Jadi kita riwayatkan hadis ini. Ini artinya saya uhibbukum jami'an, cinta saya kepada kalian semuanya. Pada tansau antaqulu, jangan lupa mengucapkan duhuraku di salatin selepas sembahyang 5 waktu. Allahumma adini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik
Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan juga untuk bersyukur kepadamu dan melaksanakan yang terbaik daripada ibadah atau melaksanakan ibadah yang baik kepadamu. Jadi kita takna husnul ibadah itu justru teralihkan kepada makhluk, bukan kepada Allah Jalla wa'ala. Pak Mertua menantu, alhamdulillah. Sekejap lagi dapat menantu, seakan-akan menantu kita itu seperti kita kejatuhan bintang daripada langit saja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan kita sebagai calon pak mertua dia, calon pak mak mertua dia, kita pun juga nak tunjukkan kita depan menantu kita dari itu bahwa kita layak untuk menjadi mak mertuanya atau pak mertuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ketika menantu kita berziarah, belum lagi jadi menantu, bakal akan jadi menantu. Ketika menantu tadi itu ketok pintu, Assalamualaikum. Menantu pun juga buat benda yang sama. Jadi saat ketika menantu sampai ke pintu gerbang, keluarkan tasbih. Tadi handphone 12 tahun. Tapi pada masa nak berjumpa dengan calon pak mak mertua tadi itu, alhamdulillah menantu simpan handset, ambil tasbih Quran sebelah kanan. Itu masa persimpangan tahu. Jadi kalau mak tak keberatan, insya Allah nanti mungkin lepas raya kita untuk resepsi perkawinan nikahnya. Kalau tak keberatan juga kita nak guna Dewan Masjid Gombak macam mana? Allah. Itu artinya husnul ibadah depan makhluk. Kita nakkan ibadah yang cantik itu depan Allah. Kalau depan makhluk, bukan berarti dengan kita buat secara sembarangan, tapi semacam mana kita depan Allah, macam mana kita juga depan orang ramai. Jangan berpura-pura. Ini kalau pada tuh ada orang, Masya Allah, tarawihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam Facebook tuh. Jadi ya, macam tuh kata tarawih. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu nasbun apa imam? Itu mereka saja tak boleh jam. Kata mereka tuh menyanyikan, berzikir, membaca Quran, kalau tapi daripada mereka Rabbolin ujungnya. Jadi husnul ibadah deh. Aku memohon kepada Engkau ya Allah. Yang pertama, bagi aku kemudahan, tolong aku untuk berzikir mengingat-Mu. Yang kedua, untuk mensyukuri atas segala nikmat yang Kau bagikan. Kemudian yang ketiga, dengan ibadah yang bagus dan mulia. Husnul ibadah. Jadi kita akan gambar ibadah kita yang cantik, yang khusyuk dengan tadarus dan ikhlasnya itu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ada sebarang pertanyaan? Nanti kita sambung lagi. Musang-sang ke-8. 8. Ada sebarang soalan dulu? Ada Muslimat? Bu, ada. Oke. Haji. Ya. Itu terserah, tak kisah. Bila masa ada, kalau kami di Bogor, kalau kebiasaan ada sebagian yang membaca itu tuh sebelum kita baca tasbih. Jadi misalnya kita baca muawwizat jangan ditinggalkan, tapi kita pesankan dan kita juga membacanya. Qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu jangan ditinggalkan. Ayat kursi, kita ada hadis musafir juga dengan ayat kursi, dan juga kita ada hadis musafir dengan Allah dengan mengakhiri majlis dengan doa hadis yang terakhir. Jadi tidak ada penempatan secara pasti, yang penting dibaca selepas sembahyang. Bila masa, jadi kalau ikut wiridan kita, zikiran yang biasa kita lantunkan, la ilaha illallah wa la syarika lahu sebanyak 10 kali.
lepas maghrib atau juga lepas subuh, sebab munasabahnya baca lepas maghrib dengan lepas subuh. Kemudian yang kedua, bukan munasabahnya tiap waktu. Allahumma ajilni yang 7 kali itu lepas subuh dengan lepas maghrib. Allahumma ajilni dengan 7 kali kita baca kursi. Sebelum kita bertasbih baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas minal jinnati wan nas. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa ibadatik subhanallah. Nah, letak di situ, oke. Kalau takut ada masalah, ada sebagian imam baca pada waktu berdoa, itu juga oke juga. Jadi tadi ayat kursi, amanah Rasul, tasbih, tahmid, takbir, pada masa berdoa baru Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Yang kesimpulannya dibaca selepas subuh. Ada yang lain? Soalan? Soal ke-8. Paling telacak pun pukul 12. Bapak cerita begini, harus kering nih. Mudah-mudahan adalah yang dapat saya kongsikan pada pagi hari ini. Nanti bibit kita kan, buka Quran kan, gunakan tangan kanan, makan minum jangan digunakan tangan kiri. Nanti malaikat pelik dengan kita, kata malaikat, Tuhan Haji dah berumur dah tua dah. Tuh yang jadi penumpang MS 16 Boeing 777 tuh bagaimana kalau kita senasib dengan mereka yang pada malam hari itu kita di masjid kan Bang? Apa ikut kan? Masjid Al-Ridwan. Coba ikut pengajian Masjid Al-Ridwan pukul 11. Masa-masa berlaku kejadian itu. Apa riwayat yang kita riwayatkan atau perkataan yang kita riwayatkan di situ, kita asani may ya'rifuni sadaqtu alaihi man la ya'rifuni. Apabila melakukan maksiat kepadaku orang yang mengenal aku, maka aku akan leluasakan untuk menganiaya, menyiksa dan menyakitinya orang yang tidak